merasakan kehadiran Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, buat kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Sore hari ini kami berkumpul bukan karena satu rutinitas, tapi kami mempunyai kerinduan yang sama. Kami rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami rindu diberkati oleh Tuhan lewat setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan bertahta di atas setiap pujian kami. Berkati kami semua yang hadir, bahkan umat-umat Tuhan yang masih dalam perjalanan juga Tuhan menyertai. Tibakan di tempat ini dengan segala selamat dan dapat bersama-sama dengan kami menikmati sukacita. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Kita masih tetap terhubung dengan Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita terkagum akan setiap pekerjaan Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersyukur sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Kau Allah yang
memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Bisa berito samping kiri kanan katakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia.
Sore hari ini kita mau tinggikan Dia lebih dari segalanya. Mari bisa tepuk tangan bersama dengan saya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara. Dengan iman yang katakan, bersama Rohmu ku pasti menang. Sama-sama tinggi nama, puji-puji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari kita mau bertepuk tangan lebih lagi. Tak kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi nama, puji-puji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama, puji-puji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Hanya di dalam namanya ada pengharapan. Amin. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya, amin, bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya, Dia adalah sumber pengharapan saya dan saudara. Amin. Oh, hanya di dalam pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Beri sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau
lebih lagi katakan sungguh besar, sungguh besar. Ya Tuhan, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu, Bang. Terima kasih Tuhan. Jesus, sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Saya mengundang dalam kasih Kristus Bapak Alex untuk berdoa firman Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami mengucap syukur bilang terima kasih Tuhan atas segala yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami bisa bersama-sama di tempat ini adalah anugerah dan kasih karunia. Memang Tuhan, sungguh besar kasih karuniamu kepada kami semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan namamu. Engkau Allah yang begitu hebat dan heran dalam kehidupan kami. Kiranya itu semua menyenangkan hatimu Tuhan, pujian dan penyembahan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan, kuduskan hati kami. Kuduskan setiap lini kehidupan kami. Dan tugas kami yang terbaik adalah menyiapkan tanah hati kami untuk Kau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyiapkan tanah hati untuk Kau taburi itu Tuhan. Dan ketika Kau taburi Tuhan, ada pertumbuhan dan ada buah-buah menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati, limpahi dengan rahmat-Mu, dan hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Dan kuasa Tuhan ada dalam kehidupannya. Yang berkata-kata biarlah Roh-Mu sendiri Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, kami pulang membawa berkas-berkas yang hanya dari Engkau kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan. Betapa kita menghargai Tuhan yang luar biasa. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Robert Rumokoi bersama dengan Ibu, istri. Terima kasih buat sidang jemaat Tuhan. Kami ada di tengah-tengah saudara. Saya ada di sesi yang ketiga ini. Puji Tuhan. Saya dari Pantai Selatan, saudara. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan menikmati bahagian. Terima kasih buat doanya, Pak. Ya, jadi kita dikuasai dan Roh Kudus yang hadir di sini adalah roh yang memahami kita. Saudara sudah memuji, memuliakan Tuhan, dan saya sangat kagum. Ya, ketika saudara berkata bahwa Dia Tuhan yang berkorban bagi hidup ini, dan Dia Tuhan yang mengerti saudara. Setiap saudara tidak ada yang tidak dalam pemantauan Tuhan, sekalipun CCTV sangat mungkin tajam, tetapi pemantauan Roh Kudus itu jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa. Kenapa? CCTV hanya lihat bagian-bagian luar kita, tetapi kita datang kepada Tuhan yang mengerti hidup ini, yang mengenal hidup ini. Mau disembunyikan sehebat apapun, Dia Tuhan yang memahami kita. Baiklah saudara, saya diberi tema tentunya bagaimana kita memiliki hati seperti hati Kristus. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ya, kita baca sama-sama saudara. Filipi pasal yang kedua, baik, puji Tuhan. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat 11. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca bagian yang genap. Siap ya saudara? Siap, puji Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Haleluya. Saudara, dari apa yang kita coba baca, dan saya
percaya saudara berdoa agar kehadiran saudara hari ini, jam sore hari ini, saudara bukan hanya membaca dengan kata-kata saja, tetapi saudara memberikan satu pengertian dalam bacaan-bacaanmu, sehingga engkau di dalam rema yang Tuhan anugerahkan, saudara akan mengerti firman Allah yang disampaikan kepada kita. Hati adalah sebuah sifat dasar seorang untuk mengetahui karakter, perasaan dari orang tersebut. Hati Tuhan ini sebuah esensi ya, dari apa yang kita baca. Hati Tuhan adalah esensi dari siapa dia dan apa yang dia inginkan dan dia kehendaki menjadi tujuannya. Ya, sekali lagi, hati adalah sifat dasar seseorang untuk mengetahui karakter perasaan dari orang tersebut. Dan hati Tuhan ini adalah esensi ya, esensi sesuatu yang kita akan fahami dari siapa ya. Jadi esensi dari siapa dia dan apa yang dia inginkan dan kehendaki dalam hidup ini. Saudara, kalau saya ingin kita mengerti bagaimana dalam terus kita lihat dalam slide yang berikutnya ya, dikatakan hati Kristus itu adalah, ada banyak hati di sana, kurang lebih ada 6 di situ, tetapi mungkin bisa lebih. Tetapi saudara lihat bagaimana hati Kristus adalah cinta ilahi, saudara ya. Hati yang punya cinta yang begitu kuat ya. Sekali lagi, saudara, seperti doa-doa saudara, saudara datang di tempat ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Hati adalah bahagian di mana kita memahami Tuhan itu memiliki hati yang penuh dengan segala karya dan rancangan yang begitu hebat. Cinta ilahi adalah cinta Allah kepada manusia yang berpusat tentunya kepada kasih-Nya. Ya, jadi kasih Tuhan itu kasih yang tak terbatas. Kasih Tuhan itu kasih yang kekal. Kasih Tuhan itu kasih yang merindukan dan menyelamatkan saudara dan saya. Kita baru saja memperingati hari kelahiran Kristus. Dia lahir dan dia bukan hanya wujud sebagai seorang bayi, tetapi dalam usianya 30 tahun, pelayanannya selama 3,5 tahun, 33,5 tahun, dia dalam kondisi hidup yang prima, dalam nats kebenaran firman Allah. Pengorbanannya itu sangat-sangat luar biasa bagi hidup ini. Ya, dia telah menganugerahkan itu kepada saya dan saudara. Kasih yang tidak pernah terbatas, kasih yang penuh dengan belas kasihan, kasih yang penuh dengan pengorbanan, ya. Jadi saudara, di mana kita tahu bahwa kasih itulah kasih yang tak pernah terbatas. Yang ketiga itu bicara tentang kerendahan hati. Kerendahan hati itu yang telah kita baca sama-sama. Kerendahan hati, dia mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri dan kemuliaannya menjadi kuat dalam hidup setiap saudara. Dia menjadi hamba. Ya, saudara, kalau kita melihat kerendahan hati ini, kerendahan hati yang tentunya karena kita mau menjadi seperti Kristus. Ya, Filipi 2 ini menjadi sebuah cerminan kita. Orang yang akan melakukan bagian seperti yang Tuhan inginkan. Saudara, saya dan saudara, bisa gak kita menjadi seperti Kristus? Sangat mungkin, saudara. Karena kita dituntun oleh terang kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan membuat saya dan saudara memahami detail-detailnya. Firman Allah bukan hanya saudara fahami, tetapi firman Allah itu menghidupi saudara di setiap segi hidup ini. Ya, kita lanjut saudara. Yang keempat, bicara tentang sebuah pengampunan saudara. Ya,
Jadi hati, bagaimana kita memiliki hati Kristus. Hati Kristus itu hati yang penuh dengan pengampunan. Kalau masih yang datang hari ini sulit mengampuni, itu harus berubah dan bertobat. Kalau kita mau menjadi seperti Kristus, ya, nilai Kristus itu menjadi nilai hidup saya dan saudara di atas muka bumi ini. Bagaimana keberadaan dari hati yang saya sampaikan kepada saudara, di mana hati itulah hati yang penuh dengan pengampunan. Ya, saya tidak tahu apapun problem, mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam keluarga, mungkin dalam bisnis. Ya, saya banyak mendengar orang-orang bercerita tentang ditipu oleh teman yang sangat sebenarnya baik. Sebenarnya dia orang yang sangat bagus, familiar dan sebagainya, tetapi ternyata dia juga ditipu. Ada beberapa orang yang menyampaikan itu, dan inilah kita sedang ada di eranya, kita sedang ada di zaman ini. Bagaimana kita dapat memiliki hati Kristus, sekalipun saudara kita melewati banyak sekali hal yang membuat kita harus melakukan bagian-bagian ini. Ya, tentunya tidak gampang saudara. Pengampunan ini terus harus kita lakukan bagian ini. Apakah saudara rugi mengampuni? Sama sekali tidak. Saudara yang mengampuni bagian yang telah dilakukan oleh orang-orang yang teman erat dan sebagainya, engkau tidak pernah kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Nah, kita lanjut saudara. Jadi ada sebuah pengampunan, ada sebuah pengorbanan, bahkan dia adalah pribadi yang taat mati, ya, taat sampai mati. Bahkan dia bukan cuma mati seperti orang yang meninggal kita biasa ini. Dia mati dalam keadaan yang tidak terhormat saudara, di kayu salib. Untuk apa? Jadi saudara telah mengekspresikan melalui pujian-pujian Anda. Saudara telah mengutarakan pengorbananmu yang begitu besar. Saudara rasakan tidak? Saudara nikmati tidak pengorbanan itu? Saudaraku yang terkasih, pengorbanan yang dia lakukan bagi saudara dan saya, mungkin saja saya dan saudara dulu tidak mengenal dia, tetapi di dalam kasih karunia dan kecintaannya yang tidak pernah terbatas ini, dia telah melakukan pengorbanan yang begitu hebat dan luar biasa. Kita lanjut saudara. Ya, kita lanjut slide yang berikut. Cara kita memiliki hati yang sama dengan hati Tuhan. Ya, yang pertama saya mencatat di sana adalah menyerap kehidupan Kristus. Filipi pasal 2 ayat yang kelima, ya, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, saudara menyerap. Ya, kata menyerap di sini saya coba ingin saudara fahami. Menyerap sebuah kehidupan Yesus Kristus artinya kita menyerap, yang memiliki arti menerima atau mengambil, membawa masuk sehingga menjadi milik kita. Kita menyerap. Air hujan yang jatuh, lama tidak hujan dan air diserap oleh tanah. Ya, ada banyak contoh bagaimana saudara kita menyerap. Menyerap. Ya, bagaimana kita memiliki perasaan Kristus, bagaimana kita memiliki pola pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pikiran yang menjadikan hidup saya dan saudara makin bermutu dan berkualitas di atas muka bumi ini. Seharusnya menurut saya ketika dia dikhianati oleh Yudas, saya yakin yang muncul kalau karakter manusia kita akan balas, bahkan kalau boleh 7 turunan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia berdoa untuk hal ini.
Dia berdoa untuk sebuah pengampunan ini. Dia berdoa dan Alkitab menceritakan 3 kali dia berdoa dalam doa yang sama. Bapa, kalau boleh lalukan cawanku ini. Sebuah bentuk hal yang kita seringkali lupakan. Tapi dia ambil itu. Bagaimana kita menyerapnya? Kita baru sedikit disenggol, sudah tersinggung. Kamu gak tahu saya ya? Ya memang belum kenalan, jadi ya gak tahu. Atau hal apa yang Bapak Ibu rasanya saya sulit untuk berkorban. Berkorban untuk rumah tangga, berkorban untuk anak-anak. Oh saya sulit, kamu gak tahu papa banting tulang, mama banting tulang. Dan bagaimana keberadaan ini? Nah saudaraku, kita harus memahami bagaimana kita menyerap. Itulah sebabnya slide yang berikutnya berkata begini saudara. Menyerap kehidupan Kristus. Hendaklah kita dalam hidup ini menaruh pikiran dan perasaan. Nah saudara, yang pertama orang menyerap kehidupan Kristus itu dia belajar mengenal Kristus dengan benar. Saudara belajar mengenal Kristus dengan benar. Saudara menjadi seorang murid. Orang yang belajar itu berarti saudara mau menjadi seorang murid. Ya, Bapa kita, Yesus Kristus, guru besar kita. Ya, kemana saja dia mengatur langkah hidup ini. Ya, seperti doa pemazmur dalam Mazmur 25. Ya, di ayat yang kelima, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, sebab kebenaran-Mu adalah hal yang luar biasa. Saudaraku, apa yang saat ini tentunya kita ingin lakukan bagi hidup kita? Bagaimana firman Allah? Bagaimana sebenarnya kita belajar mengenal Kristus? Ya, di dalam 2 Petrus berkata, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Kristus. Kita setiap waktu bertumbuh. Setiap hari kita bertumbuh. Mau saat bertumbuh, orang yang saat ini mau bertumbuh, dia mulai mengalami satu tantangan masalah yang membuat tidak dapat dia bertumbuh. Putus asa lagi, kecewa lagi, bahkan mungkin tinggalkan Tuhannya. Jangan mudah tersinggung. Jangan mudah frustasi. Jangan mudah menjadi orang yang patah hati. Di sesi 1 sudah penuh, sesi 2 penuh, sesi 3 pun penuh. Pagi ini begitu banyak orang yang sangat merindukan Tuhannya. Ya, memastikan hidup ini harus seirama dengan apa yang dimiliki Tuhan. Saya yakin saudara menjadi seorang murid. Saudara mau, mungkin saudara seorang yang bos di luar, saudara seorang pimpinan dari perusahaan, saudara adalah orang-orang yang di sini menjadi satu padu ini adalah orang-orang yang cukup besar. Tetapi engkau menjadi seorang murid yang siap untuk menerima firman Allah, yang siap untuk menerima proses dan pembentukan ini menjadi seorang murid. Yang kedua saudara, berbicara tentang menyerap kehidupan Kristus. Yang kedua, terikat dengan Kristus, artinya intim dengan Tuhan. Ya, coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Ya, tetapi siapa yang apa saudara? Mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia, huruf kapital, huruf besar, dengan Tuhan. Ya, saudara menyerap tiap waktu, tiap saat. Saudara menyerap. Dan orang yang menyerap keberadaan Tuhan, dia adalah pribadi yang sangat memahami bahwa dia punya keterikatan yang kuat dengan Tuhannya, intim dengan Tuhan. Tadi saudara pun telah menyanyi, kita intim dengan Tuhan. Saudara,
Saya katakan tadi saudara telah memberikan satu peluang yang baik di hati dan pikiran saudara untuk datang dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Nah saudaraku, kita lihat ayat sebelumnya. Kita lihat ayat yang ke-16 ya. Kalau orang tidak mengikatkan dirinya dengan Tuhan dan menjadi satu roh dengan Dia. 1 Korintus tadi, pasal 6 ayat yang ke-16. Boleh sedikit perlihatkan 1 Korintus? Ya, tolong bacakan saudara. Saya sudah mulai tidak nampak ke belakang. Boleh tolong baca sama-sama 2, 3. Ya. Puji Tuhan. Ya, saya katakan nih puji Tuhan ya. Artinya saudara, kita jangan tentunya melakukan bagian-bagian yang sudah dikatakan ini. Ya. Jadi saudara, dalam hidup ini kita memiliki hati menjadi seperti Kristus. Ya, kita dituntun untuk memahami satu pemahaman bahwa hidup ini harus semakin terikat dengan Tuhan. Kalau tidak, dunia ini ya, bahkan iblis ini seperti dikatakan singa yang mengaum-ngaum mencari domba yang dapat ditelannya. Ini caranya saudara. Siapa yang mengikatkan hidupnya dengan wanita cabul, orang-orang yang di luar Kristus, orang-orang yang mungkin saudara punya teman join dan sebagainya. Oh, saya tidak paham dalam urusan-urusan saudara. Tetapi saya yakin saudara, pakailah hidup ini hanya sebagai dasar kita untuk kita memiliki hati yang seperti Kristus. Ikatkan hidup ini dengan Tuhan. Jangan pernah kita tidak mengikatkan hidup ini dengan Tuhan. Ya saudara, kita melihat bagaimana cara kita ini untuk memiliki hati Tuhan. Tadi saya katakan bahwa kita menyerap. Filipi pasal yang kedua tadi ayat ketiga sampai yang ke-8. Kita buka di slide yang berikutnya saudara. Ya, menyerap kehidupan Yesus apa saja. Saya katakan tadi belajar mengenal Kristus. Ya, orang yang belajar mengenal Kristus artinya dia memiliki kehidupan yang kuat di dalam Tuhan ya. Dia tidak mudah tergoyahkan, dia tidak mudah menjadi orang yang kehilangan hari depan yang penuh dengan segala pengharapan. 1 Yohanes ya, pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya, puji Tuhan. Saya lihat ya sedikit. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 2 ayat ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ya, saudara, jelas sekali bahwa orang yang berkata adalah orang yang mengikut Tuhan, memiliki pola gambar yang seperti Tuhan inginkan dalam hati pikiran kita, adalah orang yang suka akan firman Allah. Dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, saudara, kita berjalan lalu kita berdiri, ya kan? Di ayat itu boleh munculkan Mazmur pasal yang pertama. Dari pagi saya hanya menyinggung Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, saudara. Ya, pertama dia berjalan berjalan dengan apa saudara? Ya, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini bentuk triknya, ya. Tetapi ini nasihat. Sebagai saudara memiliki hidup melakukan perintah Tuhan,
Ya, orang yang berjalan, mulai dia berjalan antara iya dan tidak, berjalan. Lalu dia mulai berdiri, mulai rasa enjoy dia. Lalu dia duduk, sudah menjadi serupa, sudah menjadi sebuah nilai yang sangat tidak terhormat. Jadi hal ini penting saudara, saya ingin kita fahami bagaimana kita memiliki hati yang mampu untuk dapat menciptakan sebuah nilai pola yang Tuhan mau untuk kita hidupi dalam hidup ini, ya, berjalan dalam roh. Nah, kita tahu yang kedua saudara, jadi bagaimana kita memiliki hidup yang sama seperti Kristus. Yang pertama ini menghidupi pola Kristus, yang kedua, maksud saya ini kedua, menghidupi pola Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Ya, baca lagi kita sedikit 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Haleluya. 1 Yohanes 2 tadi ayat yang ke-6. Ini saya bacakan saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Jadi ini jelas sekali bahwa setiap saudara dan saya memiliki hati dan ingin hati ini sama dan memiliki hati yang seperti hati Kristus. Jadi dia wajib, hukumnya wajib saudara. Saudara yang mengenal dan yang terus berjalan dalam Tuhan, ya, adalah hukumnya wajib. Jadi bukan berarti sebuah pemaksaan diri, sebuah gencatan dan sebagainya, bukan. Tetapi ini sebuah nilai yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini, menjadikan diri ini menjadi hidup yang sebagaimana Tuhan inginkan. Ya, nah, saudara mendapatkan Kristus sebagai teladan. Ya, jadi menghidupi pola Kristus adalah proses. Ya, proses kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ya, kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Sebagai tujuan akhir kekal orang percaya, kita menjadi serupa. Ya, jelas dikatakan bahwa menghidupi pola Kristus itu kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dalam Roma pasal 8 ayat 29, serupa dengan gambar anaknya. Saudara, dalam proses yang terkait dengan hidup ini, tentunya Tuhan memoles hidup ini untuk kita menjadi seorang yang serupa dengan Dia. Banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan, tetapi masalah itu hanya sebenarnya untuk memberikan saudara kehidupan yang semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, saudara, hidup yang tentunya kita miliki. Kita ke slide yang berikut, dasar pola Kristus dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan yang ke-8 yang sudah kita baca tadi, ada nilai kerendahan hati. Jadi pola dasar Kristus itu punya kerendahan hati, punya ketaatan, kasih yang melayani, saudara ya. Kalau kita buka dalam Roma pasal 12, ya, Roma pasal yang ke-12, saudara sedikit lihat. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, ini hal-hal yang boleh saya katakan pola dasar Kristus itu. Selain kerendahan hati, ketaatan, tetapi saudara ada kasih yang melayani. Kita melayani satu sama lain. Ada talenta yang Tuhan berikan.
Ya, dari pagi saya melihat orang-orang yang PAW ini, pelayanan altar ini. Ya, kita tidak bersaing di sini, tetapi kita menunjukkan satu rasa kagum, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Jadi saudara dipercayakan Tuhan, kita dipercayakan Tuhan di dalam jenis pelayanan apapun talentamu. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap saudara itu berbeda-beda. Ya, saudara tidak pernah bisa berkata, oh saya tidak seperti itu. Tidak, ada masing-masing saudara. Sehingga pola Kristus itu menjadi pola yang menjadi petunjuk dasar kita untuk menikmati hidup yang lebih baik. Ya, saudara, yang ketiga di dalam kita memiliki hati seperti hati Kristus, sama seperti hati Kristus. Tentunya kita berkomunitas yang baik dan berkomunitas yang benar. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Kebiasaan kita yang baik jangan dirusak dengan pergaulan yang buruk. Dalam komunitas kita, komunitas mungkin ada pelayanan-pelayanan yang sudah dibagi-bagi, ya. Dalam satu keadaan di mana saudara bersekutu satu sama lain. Ini bentuk komunitas yang benar. Ya, mari tetap iring Tuhan dan tetap melakukan bagian-bagian yang paling baik dalam hidup ini. Orang yang memiliki komunitas yang baik ini, ya, di dalam Filipi pasal 2 tadi saudara telah baca, ya, dalam apa yang kita baca Filipi pasal yang kedua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, saudara, ya. Jadi bagaimana kita membangun sebuah komunitas yang baik dan benar, karena dikatakan dalam pasal 2 ayat yang pertama, di dalamnya ada nasihat. Nasihat kita yang lebih kuat menasehati orang-orang yang sementara sedang melakukan bagian-bagiannya. Ada tantangan dia alami, kuatkan dia, semangati dia. Ya, saudara, kita lihat bagaimana komunitas ini ada nasihat, lalu ada sikap untuk membangun, ya, lalu sikap menguatkan. Komunitas ini bukan komunitas yang semakin memperuncing sebuah nilai-nilai yang tidak ada harga dan nilainya. Jangan engkau melakukan sesuatu, kata firman Allah dalam kitab Filipi yang kita sudah baca, tetapi di dalam komunitas yang baik dan benar, ya, ada sesuatu yang kita miliki dan yang ditanamkan dalam hati pikiran kita, sehingga hidup ini semakin menjadi hidup yang lebih bermakna lagi. Nah, saudara, kita saling membangun, saling menguatkan. Saya katakan tadi 1 Korintus 15, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan kita yang baik. Saudara membangun sebuah komunitas yang melayani, ya, ada orang-orang yang dipakai untuk melayani. Jangan kita bersaing tentunya, tetapi kita punya konsep hidup yang semakin punya pola yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang menganugerahkan semua talenta-talenta itu dalam hidup ini. Nah, saudara, dalam keluarga mungkin kita juga membangun sebuah komunitas yang melayani tadi, tetapi ada juga komunitas yang menuai jiwa-jiwa. Saudara, rukun, saudara, dalam Mazmur pasal 133 itu dijelaskan, bila saudara dengan rukun kita membangun sebuah komunitas yang benar, yang baik, ada kerukunan, ada kebahagiaan, ada sukacita. Ya, kita saling menguatkan. Mungkin ada keperluan dan kebutuhannya, kita memberikan juga banyak solusi, jalan keluar, jalan yang terbaik, sehingga dia memiliki hidup yang sangat luar biasa. Saudara, terakhir kesimpulan, ya, kesimpulan bagaimana kita meneladani hati Kristus. Berarti kita berkomitmen untuk rela dibentuk, hingga hidup kita menjadi cerminan kasih Kristus dalam tindakan kita. Ya. Refleksinya atau sebuah bentuk pertanyaan, gambaran Kristus seperti apakah
yang kita tampilkan. Ya. Apakah kita menampilkan sosok hati yang tidak suka, atau yang mungkin makin menguatnya sampah dalam pikiran jiwa kita, membenci, ya, atau dengan memandang hidup kita sehingga mereka tidak melihat Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana kita membangun? Bagaimana kita ada di dalam komunitas kita? Bagaimana gereja ini semakin kuat? Bagaimana pelayanan ini menjadi sebuah pelayanan yang begitu berarti di hadapan Tuhan. Ketika kita dipanggil pulang semua, kita berkumpul di sorga yang mulia. Kita menaikkan banyak pujian dan doa dan pujian, maksud saya. Kita menaikkan doa, pujian kepada Allah. Dia layak terima segala pujian. Kita belajar di dunia ini. Kalau kita tidak memiliki hati Kristus, menjadi hati yang selalu menguatkan orang, memiliki hati yang harus sama, ayo kembali sama Tuhan, semangat, jangan frustasi. Kita jangan pernah taburi dia dengan pikiran-pikiran yang tidak berguna. Ya, saudara, kiranya hidup kita menjadi cerminan yang baik, yang memperlihatkan hati Kristus bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang para pemain musik. Saya tidak paham hati ini. Tapi hati ini menjadi hati seperti Kristus itu butuh perjuangan. Saudara telah berjuang meninggalkan kesibukan. Saudara telah berjuang meninggalkan aktivitas yang sangat mungkin. Mungkin saudara buka usaha toko dan dagang semuanya. Tapi engkau memberikan kesempatan hidup ini untuk memiliki hati seperti hati Kristus. Dalam banyak hal yang Bapak Ibu hadapi, saya tahu itu tidaklah mudah. Tetapi percayalah, Yesus yang saudara telah tentukan dalam hidupmu, Dia sumber segala berkat yang pasti dalam hidupmu. Haleluya. Kita nyanyi satu pujian. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Takkan ku
angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan ubah hidup kita. Ada kasih Tuhan, ada kasih Tuhan. Biarlah takku seperti matamu Tuhan, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, kami mau jadi seperti-Mu lagi. Ku mau jadi, dengan iman katakan di hadapan Tuhan, seperti-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya kami diubahkan oleh Tuhan, memiliki hati seperti Tuhan. Kami percaya hidup kami hari ini diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan setiap keperluan kami percaya ada jawaban dari Tuhan. Ketika kami datang dengan kerendahan hati kami datang dengan ketulusan hati kami di hadapan Tuhan. Kami percaya yang sakit hari ini dalam nama Yesus oleh bilur Tuhan disembuhkan. Yang mengalami jalan buntu, kami percaya Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Yang mengalami himpitan, oh tidak ada jalan keluar, ada masalah yang begitu berat, yang berbeban berat hari ini dalam nama Yesus, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan jawaban. Dan apapun persoalan kami hari ini, firman adalah jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari terus berkarya dalam hati kami, terus berkarya dalam hidup kami. Hari-hari ke depan kami tahu memang ada tantangan, ada persoalan, tapi kami percaya ketika kami berserah mengandalkan Tuhan, kami akan melihat pertolongan, kami akan melihat mujizat Tuhan, kami akan melihat berkat-berkat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami di hadapan Tuhan, yang mungkin kami lakukan sengaja atau tidak sengaja. Tetapi hari ini kami percaya kami dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Dan kami akan mengalami kehidupan yang luar biasa, yang semakin bertumbuh dalam iman. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bilang terima kasih untuk segala berkat Tuhan hari ini. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, Bapak Pendeta Niko Ante, bersama dengan Ibu Gembala, istri hari ini bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan berkati pelayanan yang Trenggalek sana Tuhan. Semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat hamba-Mu ini akan melihat pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat dalam pelayanan. Dan semakin banyak jiwa datang kepada Tuhan, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa terima kasih, kami mengucap syukur, kami taruh firman-Mu dalam hati kami. Kami sudah terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Niko Ante yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami semua. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Saya mengundang yang bertugas menjalankan persembahan. Dan saya akan memberikan pengumuman sepanjang minggu ini. Setiap hari jam 4.30 setengah 5 pagi dari hari Senin sampai hari Sabtu ada doa Beston pagi di ruang serbaguna. Ibadah kaum wanita setiap hari Selasa pukul 17 sore. Doa Unlimited Generation setiap Selasa jam 5.30, 17.30 di ruang serbaguna. Ibadah kaum pria setiap Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga pukul 18.30. Persekutuan doa jemaat setiap Jumat pukul 18 di gereja. Dan ibadah Unlimited Generation setiap Sabtu pukul 18. Ibadah raya Minggu
Ibadah raya pertama pukul 5.30, ibadah raya 2 pukul 9, ibadah raya 3 pukul 17, ibadah raya sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7.30. Dan ada kelas musik diadakan setiap minggu pukul 11.30 di ruang serbaguna GPDI Tiberias dan dibimbing oleh Bapak Yakub dan Bapak Novan. Anak-anak yang punya anak-anak bisa kalau rindu untuk belajar musik bisa datang setiap hari Minggu pukul 11.30 di ruang serbaguna. Dan minggu depan ada ibadah spesial Valentine untuk Pelwap hari Selasa 10 Februari jam 5 sore. Bagi para wanita, ibu-ibu bisa hadir jam 5 sore hari Selasa. Minggu ini adalah minggu spesial ya. Dan ibadah spesial juga, ibadah spesial Valentine untuk UG Unlimited Generation tanggal 14 Februari jam 17.30. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang ada. Mari sama-sama kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami semua sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan besar kecilnya yang kami berikan. Biarlah Tuhan berkati sesuai dengan janji firman-Mu. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan, bahkan yang belum sempat memberikan pun Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan berikan yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, 7
tutup ibadah malam hari ini, sore hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari angkat tanganmu, katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Saya mengundang Yesus Kristus, Bapak Pendeta Niko, untuk menutup ibadah kita sore hari ini. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Rasanya kami tidak henti-hentinya mengagungkan-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang telah hadir di tengah-tengah kami. Umat-Mu yang datang di sesi yang ketiga di minggu hari ini. Tuhan berkati semuanya, tidak ada yang terkecuali. Kami sudah mengakhiri ibadah di sesi 3 ini. Tuhan sudah menolong dari saat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati para tim pelayan altar, Tuhan berkati worship, Tuhan berkati semua para pemain musik dan seluruh usher dan juga yang menjalankan untuk LCD. Tuhan berkati semua. Terima kasih ya Tuhan, tidak ada yang terkecuali malam ini. Seluruh kami diberkati oleh karena kasih anugerah Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala sekeluarga. Tuhan berkati hamba-Mu sekeluarga ini. Tuhan pakai terus, Tuhan pimpin terus di dalam pelayanannya dengan seluruh majelis-majelis dan mungkin seluruh juga rekan-rekan yang ada di pastori. Tuhan pakai semua. Terima kasih ya Tuhan buat Oma yang masih dalam keadaan terbaring. Kami tetap berdoa, Tuhan anugerah, sukacita, kedamaian daripada-Mu selalu membekali, menyelimuti hidupnya. Dia tetap sehat dan kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya sebentar kami pulang, Tuhan ada bersama kami. Tuhan menuntun kami, Tuhan memimpin kami dalam seluruh aktivitas yang masih mungkin masih tetap kami kerjakan. Tuhan juga tetap tolong kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan kita menengadahkan kedua belah tangan. Kami terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Di dalam kekuatan anugerah yang dilimpahkan melalui kekuatan Roh Kudus-Mu yang kami agung muliakan, yang kami terima dan yang kami percaya akan tetap menuntun kami dari hari ke hari, bulan dan tahun demi tahun. Di dalam kasih anugerah Tuhan
Tuhanlah kami menikmati tuntunan daripadamu. Kami terima berkat Tuhan, bahkan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami. Kami masih tetap di dalam kesetiaan melayanimu, mengiringmu. Dan sampai akhir hidup ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan terima berkat-Mu. Semua yang percaya diberkati Tuhan, kita katakan amin. Tuhan berkati.